Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Aulia dengan NIM 23.95331 dari kelompok 31 Praktikum Sistem Kendali. Di sini saya akan menjelaskan responsif modul 2. Di mana soal yang pertama yaitu menjelaskan bagian-bagian diagram blok sesuai dengan gambar di atas. Nah, yang pertama itu ada distance between vehicles, yaitu jarak ideal yang ingin dipertahankan atau input referensi. Yang kedua, di sini ada error, selisih antara jarak yang diinginkan dan jarak aktual yang terukur. Lalu lanjut ke komputer kontrol, di mana pengendali utama yang menghitung dan mengirim sinyal kontrol berdasarkan kesalahan. Selanjutnya, cruise control dan ABS, sistem yang mengatur kecepatan kendaraan, serta sistem pengereman otomatis atau ABS sesuai dengan perintah pengendali. Lanjut ke automobile, di mana kendaraan yang dikendalikan atau plan. Lanjut ke radar measurement, di mana sensor yang mengukur jarak aktual antara kendaraan. Lalu measure distance, di mana jarak aktual hasil pengukuran radar yang dikirim kembali ke sistem kontrol. Lalu relative velocity, informasi tambahan dari radar mengenai perbedaan kecepatan antar kendaraan. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram, dan jabarkan fungsi alih dari sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Di sini sistem kendali lingkar terbuka itu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana diagram blok sistem kendali lingkar terbuka seperti di gambar. Lalu fungsi alih sistem kendali lingkar terbukanya yaitu CS per RS sama dengan GS. Keluaran sistem kendali lingkar terbuka CS sama dengan RS dikali GS. Umpan balik atau feedback, sistem yang digunakan untuk mengoreksi sistem dengan proses pengembalian output ke input. Selanjutnya, pengertian sistem kendali lingkar tertutup dengan sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dengan diagram blok seperti di gambar, lalu persamaannya CS sama dengan IS dikali GS itu untuk persamaan 1, ES sama dengan RS dikurang BS sama dengan persamaan 2, BS sama dengan CS dikali HS itu untuk persamaan 3. Lalu kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS itu untuk persamaan 4. Lalu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS lalu dikali GS. Lalu kita distribusikan GS sehingga menjadi CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali HS dikali GS. Pindahkan CS, HS, GS ke ruas kiri menjadi CS ditambah CS dikali HS dikali GS sama dengan RS dikali GS. Lalu kita kelompokkan ruas kiri berdasarkan faktor sejenis yaitu CS sehingga CS dikali 1 ditambah GS dikali HS sama dengan RS dikali GS. Pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 ditambah GS HS ke ruas kanan menjadi fungsi alih sistem kendali lingkar tertutup yaitu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS. Keluaran sistem kendali lingkar tertutup yaitu CS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali HS dikali RS. Selanjutnya soal nomor 3. Jelaskan pengertian, gambarkan blok diagram dan fungsi alih konstanta pengalih atau KP. Berikut ini merupakan blok diagram dari konstanta pengalih atau KP. Pada sistem kendali terdapat konstanta pengalih yang biasanya disimbolkan dengan K atau KP dari diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dengan KP di atas, maka dapat diketahui fungsi alih seperti berikut. CS per RS sama dengan KP dikali GS. Lalu, maka untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup dengan konstanta pengalih KP adalah sebagai berikut. Ini diagram bloknya. Lalu ini fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan KP GS per 1 ditambah KP GS kali HS. Untuk selanjutnya soal nomor 4.
Jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan variasi pengendali proporsional, pengendali integral, dan pengendali derivatif, serta buatkan blok diagram dan persamaannya. Sistem pengendali PID atau proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di berbagai bidang industri. Pengendali PID ini terbagi dari 3 komponen pengendali, yaitu pertama proporsional. Berikut ini adalah diagram bloknya. Dalam domain waktu kontinu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP ke ET dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Lalu selanjutnya kedua itu integral. Berikut diagram bloknya. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Lalu yang ketiga ada derivatif. Ini diagram bloknya. Pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuai dengan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Berikut ini adalah diagram blok sistem secara umum yang menggunakan pengendali PID. Selanjutnya soal nomor 5. Jelaskan parameter tanggapan peralihan sistem RT2. Yang pertama yaitu ada time constant atau TC. Itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada rise time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Selanjutnya yang ketiga ada setting time atau TS, di mana waktu yang menyatakan respon telah masuk 5% atau 2% atau 0,5% dari respon steady state. Selanjutnya yang keempat delay time atau TD. Waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima, itu ada maksimum persen overshoot atau MP, di mana nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Di mana itu persennya, persen MP sama dengan C dikali dikurang C tata hingga per C tata hingga dikali 100%. Saya karena pada time peak atau TP, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Berikut ini merupakan grafik tanggapan peralihan respons sistem OD2. Untuk meningkatkan order sistem pada motor DC, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengganti jenis motor dengan motor DC yang memiliki orde yang lebih tinggi. Yang kedua, menambah jumlah belitan pada kumparan motor, maka orde sistem motor DC dapat meningkat. Yang ketiga, menambah jumlah kutub pada rotor motor menggunakan pengendali motor yang lebih canggih seperti pengendali PD atau pengendali fuzzy. Yang kelima, mengoptimalkan sistem transmisi daya dari motor DC ke beban seperti penggunaan gearbox atau sistem transmisi lainnya. Sebelum melakukan peningkatan order sistem pada motor DC, perlu diperhatikan bahwa hal ini dapat memerlukan biaya yang cukup besar dan perubahan pada sistem motor yang sudah ada. Untuk memudahkan penerapan, maka bisa dilakukan melalui simulasi. Selanjutnya soal nomor 6, menyederhanakan diagram blok di bawah sehingga diperoleh suatu fungsi angin. Berikut ini penyederhanaan bloknya. G2, G3, G3HI, maka C per R sama dengan G2, G3 per 1 ditambah G2, G3 H2. Fungsi alih pada titik penjumlahan kedua, CR sama dengan G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3 H2 per 1 dikurang G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3 dan H2 dikali G3 H1. C per R sama dengan G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3 H2 dikurang G1, G2, G3, G3 HI. Maka didapatkan penyerapan yang sebagai berikut. Maka hasil akhirnya itu G1, G2, G3 per 1 ditambah G2, G3 H2 dikurang G1, G2, G3, G3 H1 ditambah G1, G2, G3. Nah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.